Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya padanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu telah memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan di dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, para romo, saudari-saudari dikasih dalam Kristus Tuhan. Dalam bacaan Injil ini, di sana suasananya suasana yang seperti menakutkan bagi orang, tetapi kita bisa melihat suasana pengadilan sebetulnya yang mau diungkapkan pada hari kiamat. Pengadilan hari kiamat, Tuhan tidak mengadili satu persatu, tetapi Tuhan mengadilinya dengan koyone itu kebiah uyah gitu, yang orang benar di sebelah kanan, orang kiri, orang-orang yang salah dan berdosa di sebelah kirinya. Jadi cara memisahkannya begitu ya, cepat sekali. Dan itu kita bisa melihat, oh padahal kita punya pikiran, oh kalau kiamat itu pengadilannya satu persatu, orang diadili satu persatu gitu. Jadi sudah ada hiburan paling tidak dari bacaan ini bahwa oh tidak dipanggil satu persatu, tetapi Tuhan memisahkan begitu. Nah, ini Bapak, saudari-saudari kan sedang Tuhan. Seandainya kita, kalau kiamat terjadi hari ini, itu kita diletakkan sebelah kanan atau kirinya. Kalau kita pakai potret ini, potret bacaan Injil yang panjang ini, kita diletakkan sebelah kiri atau kanannya.
Halo? Oh ya, tidak apa-apa, karena mungkin masih punya pikiran bahwa kita masih diletakkan di depan Tuhan. Bukan kiri dan kanan, di depan Tuhan, karena kita masih hidup kan. Kita masih di depan Tuhan. Ya. Nah, sekarang kalau demikian, kita mau melakukan apa kalau demikian? Karena perhitungannya sudah jelas. Alasan Tuhan meletakkan di sebelah kanan atau kiri, kita sudah jelas. Sudah tahu persis di situ. Nah, ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan. Kadangkala ada orang untuk mencari dana pun itu menggunakan ayat ini. Kalau Anda memberikan dana, maka Anda diletakkan sebelah kanan Tuhan. Tapi kalau Anda pelit, itu diletakkan sebelah kiri Tuhan. Pencarian dana biasanya menggunakan ayat ini juga untuk apa? Itu menakut-nakuti orang supaya keluar dananya. Nah, tetapi bagi diri kita yang jelas adalah apakah bacaan ini menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan itu, dan kebaikannya dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan. Jadi yang dibutuhkan adalah itu. Jadi apakah bacaan ini menggerakkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh memanusiakan orang lain yang ada di pinggiran-pinggiran dan orang itu yang tidak tersapa oleh banyak orang. Apakah kita mampu melakukan itu? Sehingga kita bisa melihat, oh ternyata hidup beriman, hidup di dalam Tuhan ini adalah kemampuan orang memanusiakan yang lain pula isinya. Jadi bagaimana kita mampu untuk kemanusiaan? Berarti peri kemanusiaan ini tinggi. Bagaimana kita bisa membudayakan itu dalam kehidupan sehari-hari? Maka masa APP yang kita masuki pada awal-awal ini berarti melatih kita untuk bisa menjadi manusia bagi manusia yang lain. Jadi kita dilatih untuk itu ternyata. APP kita mengurangi makan memang, tetapi prakteknya kita harus mampu memanusiakan yang lain. Dengan demikian, kita tidak hanya berpikir soal mengurangi makan. Karena orang seringkali hanya masa APP itu hanya pikirannya soal makan terus. Enggak, tetapi pikiran kita adalah mau supaya kita ini memanusiakan manusia yang lain. Dengan seperti ini, maka kebaikan Tuhan ini menjadi semacam yang otomatis nantinya keluar dari diri kita. Sehingga antena kita ini itu bisa melihat kalau ada orang yang kekurangan, kita bisa langsung merengkuh dia menjadi saudara kita. Maka ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan ini mau menggugah kita, mampukah kita untuk melakukan itu secara konkret di tengah kehidupan kita. Selamat merenungkan.